Halo, hari ini Open Review akan mereview cara mengganti kawat Oxpa Slim V1 ya, cartridge V1. Oke, pastikan isi liquidnya kosong ya sebelum mengganti. Jadi kita keluarkan dulu kalau mau mengganti. Yang pertama kita buka dulu. Cara bukanya nggak susah-susah amat ya, gampang aja. Kita cuma butuh jarum pentul dan ya kalau ada yang kayak gini di rumah boleh dipakai ya. Ini klem. Yang pertama kita cukup tusuk sedikit pinggirannya untuk membukanya, kemudian tinggal kita congkel sedikit saja, kita cabut kembali. Ini kita jepit di sini. Nah ya, mudah, nggak pakai ribet. Kemudian kita bersihkan terlebih dahulu sisa-sisa liquid yang masih menempel. Setelah bersih, kita juga bersihkan seal-seal yang lain ya. Kita buka satu persatu. Setelah bersih, kita buka koilnya. Cara membuka koil yang simple dan mudah. Punya cutter di rumah? Pakai aja ya. Ini berguna. Pertama kita ini ada apa ya, kuncian. Kita agak dongkrak sedikit aja. Kita pakai cutter yang satunya untuk membuka. Sebenarnya diginikan aja terbuka. Nah, nggak perlu sih, kalau agak susah ya boleh pakai dua cutter. Terus kita lihat posisi kuningannya ya. Kita buka sebentar. Sudah terbuka seperti ini, kemudian kita luruskan. Kita luruskan kawat yang bengkok-bengkok itu menggunakan klem, bisa menggunakan klem khusus untuk pep juga bisa. Tergantung yang mana punya di rumah. Sudah lurus seperti ini, kita tarik koilnya begini ya. Ini biasanya kita bersihkan dulu ya. Setelah terbuka semua, baru kita buka seal-seal penutup. Bukan seal penutup, ini seal untuk mencegah supaya liquid tidak banjir atau merembes ya. Bukanya pakai jarum pentul boleh, pakai alat yang lain juga boleh, yang mana punya. Kita keluarkan semua, baru kita bersihkan ya, tutul-tutul aja kayak gitu. Nggak usah terlalu bersih, yang penting minyaknya liquidnya itu ya bersih lah. Kemudian kita angkat kawat. Ingat, kalau mengganti kawatnya ini masih bisa dipakai. Jadi kalau dia kondisinya masih bagus, tidak ada putus, itu masih bisa dipakai, tinggal dibersih-bersihkan saja sedikit-sedikit. Begitu ya. Jangan langsung dibuang, karena ya sayang juga sih dibuang, karena kan masih bisa dipakai. Kita angkat sedikit. Ini dia sudah gosong ya, tuh gosong. Ini kawatnya masih bisa dipakai teman-teman ya, jangan sampai dibuang. Ini cukup dibersihkan, kalaupun dia tidak ada yang putus, itu biasanya masih bisa dipakai. Oke. Kemudian kita akan buka koilnya ya. Koilnya cukup bukanya ya enak-enak saja sih, nggak terlalu susah. Tinggal diputar-putar. Dah. Habis itu kita bersihkan. Setelah kita bersihkan, kita susun dulu rapi-rapi ya, supaya tidak tercecer. Untuk kawat Oxpa Slim ada dua macam. Bisa pakai yang 1,2 ohm. Yang ini punya Calibrum. Kemudian bisa pakai kawat X-Cross. Nih,
X-Cross yang 0,8 ohm, punya X-Cross ya. Kalau mau sama kayak bawaan cartridge baru, pakai yang X-Cross 0,8 ohm. Kalau mau lihat kawatnya, aduh susah banget sih. Kawatnya ini kayak lembaran kertas ya, tipis banget. Jadi rawan putus. Nih ya, kawatnya. Lihat nggak? Ini kawatnya X-Cross 0,8 ohm. Tipis. Kemudian kita mulai bikin ya. Kita butuh alat seperti ini, biasanya sudah ada di kit. Kalau kita beli sudah dikasih satu. Kemudian kita ambil kawat 0,8 ohm. Ini kawat paling tipis ya saya. Tipis banget kawatnya. Kalau kita masang, usahakan posisi yang rata ini di luar. Kemudian yang ada pinggiran kawat ini di dalam ya. Supaya nanti ketika dipasang kawatnya menempel presisi banget dengan kapasnya. Cuma begini aja. Kemudian kita ambil kapasnya. Ini kapasnya pakai 4 lembar aja ya, nggak usah banyak-banyak. 4 lembar tuh sudah cukup. Kemudian kita gulung. Langsung digulung aja 4-4-nya, nggak usah di satu lembar. Kayak gini ya. Sudah, kita pasang pelan-pelan aja karena biasanya sangkut sih. Dah, kayak gini aja. Nih ya. Ingat ya, kalau mau masang pastikan nih, mana kamera saya nih. Pastikan yang ada arah untuk lubang liquid ini berlawanan dengan ini ya. Nih. Berlawanan dengan anunya ya. Dengan arah kawatnya. Usahakan ya. Oke, kemudian sudah nih. Kita tinggal potong kapasnya. Potongnya rapat aja ya, nggak usah sisa, nanti bakal susah tuh kalau masukkan coil yang di luarnya. Rapat aja motongnya, nggak usah ragu, nggak usah bimbang, potong rapat aja. Serapat yang kamu bisa. Sudah seperti itu, tinggal kita rapikan. Kemudian jangan lupa untuk memadatkan ya. Memadatkan kayak gini, digoyang-goyang aja terus. Tuh. Biar dia menempel rapat dengan kapasnya ya. Kawat kecil tadi itu. Ini agak rewel nih kawat ini. Sudah seperti itu, tinggal kita ambil satu kapas lagi untuk coil luar ini. Kira-kira aja motongnya. Tuh kelebihan kan. Potong lagi ya. Kalau kelebihan, kalau bisa ujung ketemu ujung lebih bagus. Sudah kayak gini. Tinggal kita lapis saja. Tarik kencang baru dilapis. Kita ambil koilnya, ingat yang koil lubang di bawah ya, jangan sampai terbalik. Karena liquidnya nanti nggak bisa tersalurkan dengan baik. Kirain apa tersalurkan dengan baik. Oke, begini ya posisinya. Ingat ini mana nih? Ini harus sejajar dengan lubangnya ya, nggak boleh nggak sejajar. Dia akan tertutup lubangnya nanti. Liquidnya akan susah terserap oleh kapas. Oke. Kemudian kita rapatkan serapat-rapatnya, sekencang-kencangnya. Jangan renggang ya. Kalau renggang nanti aduh agak-agak gimana gitu. Oke, sudah. Saya kasih tahu rahasia biar kapasnya nggak cepat gosong. Yang pertama tadi harus pakai 4 kapas ya. Jangan lebih, jangan kurang. 4 kapas. Kemudian kalau di rumah punya seperti ini tahu alat ini? Ini alat untuk komedo ya.
Ini alat untuk komedo. Ini di mana aja dapat nih. Ini caranya. Jadi lubang yang belum sempurna tadi kita sempurnakan dengan ini. Jadi untuk menekan kembali si kawat kecil tadi itu supaya betul-betul rapat dengan kapas. Jadi nekannya nggak usah kuat-kuat, pelan-pelan aja karena karena kawatnya itu kayak lembaran kertas yang mudah rapuh. kita ginikan aja pelan-pelan ya. Kita ya sudah masuk nih, pas ukurannya nih. Saya nggak tahu kenapa bisa ngepas, jodohnya mungkin ya. Kemudian kita goyang-goyang lagi seperti ini. Tujuan dilakukan seperti ini untuk memadatkan kapas dan supaya perlengketan, apa sih namanya, perlengketan lagi, supaya rapat lah kawat dengan kapas itu rapat banget pokoknya, nggak ada jarak seperti aku dan kamu. Wih, krik-krik loh. Kita terus lakukan ya kayak gitu, terus lakukan sampai dia sempurna. Ini lubangnya sempurna nih, agak lebar kan lubangnya, lihat nggak, nah agak lebar ya. Manfaat dari lubang lebar itu ketika kita ingin menghisap itu, jadi kita biasa kalau yang baru-baru pasang cartridge itu lubangnya nggak dibesarkan, jadi ketika menghisap itu kadang berat banget. Wah, ini kayak kesumbat apa ya, kok berat banget dihisap, biasanya begitu. Jadi kalau mau ringan hisapannya, dilebarkan aja kayak cara saya tadi ya, itu nggak repot tuh, semua orang bisa tuh kayak begini ya. Sudah, kemudian kalau sudah kita pasang karetnya, kita pasang, kita rapatkan. Ingat ya, nanti ada cara untuk sebentar. Nah kayak gini ya, sejajar kan. Nah tuh sejajar, lubangnya harus sejajar ya. Nggak apa-apa sih bengkok-bengkok, tapi kan nggak bagus aja dilihat. Nah karena ini saya sentuh-sentuh tadi, biasanya dia bergerak-gerak tuh, saya sentuh-sentuh tadi kawatnya. Jadi kita masukkan lagi tusuk komedo tadi. Nah, untuk memfiksasi supaya dia nggak bergeser ya, lingkarannya, bulatannya tetap sempurna. Kemudian tinggal kita bentuk sesuka hati kita. Oh janganlah, kita bentuk menurut cartridge-nya ya. Sudah kita bentuk, kita tarik sedikit kawatnya ke samping, yang satunya ke samping juga. Saya sarankan untuk kawat jangan terlalu pendek memotong, kalau bisa dikasih jarak lebih ya. Kayak saya biasanya begini, ketika saya melengkungkan, saya tarik ke bawah kawatnya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk supaya kawat itu agak panjangan, nanti ketika ingin dipakai kembali kawatnya tidak tekor. Maksudnya tidak tekor itu ya nggak sampai nanti kawatnya ketika kita masang kuningannya itu nggak sampai dia, makanya harus ditarik ke bawah sedikit supaya ada jarak. Sudah begini, ini sudah bagus, tinggal kita masukkan. Ingat ya semuanya, karetnya, silnya harus dipasang dengan betul ya. Kalau karet yang ini itu di sini tempatnya ya, jangan sampai di situ dipasang di dalam situ. Nanti lagi nggak bisa lagi dipakai. Sudah, tinggal kita klik. Nah, tinggal kita klik. Sedikit kita tekan ke bawah ya kawatnya, sudah terpasang, kita tekan ke bawah sedikit supaya jaraknya lebih panjang lagi. Tuh, kayak gini ya. Lihat nggak? Ini ya kawatnya sudah. Ini sudah berjarak nih. Jaraknya panjang banget lagi. Uits, kita lihat kondisi di dalam. Woi, kondisinya bagus ya. Bulatnya sempurna dan lebar. Kemudian kita pasang karet. Ini seal untuk dikit ya. Sealnya ini sebenarnya saya kurang suka sama V1 ini karena dia pelit banget ngasih seal, cuma satu doang.
Kalau yang di V2 nya itu karetnya tebal, jadi rembesnya itu agak susah dia, bahkan jarang rembesnya. Sudah begini, tinggal kita masukkan. Ingat, ketika sudah masuk seperti ini, jangan dulu buru-buru diisi liquid ya, nanti belakangan isi liquidnya. Sabar dulu. Aduh, ya loncat lagi. Kita pasang dulu mana anunya, pinnya. Saya pakai alat sederhana ya, seadanya. Gunting, klem, bahkan ada jepitan kuku saya punya. Bukan motong kuku, ini untuk motong kawat nantinya. Karena kalau pakai gunting jaraknya agak-agak banyak ya, tidak bisa rapat dia. Nih yang saya bilang tadi, jepitan kuku. Saya pakai alat sederhana seadanya, mungkin ada lah di rumah. Nggak mungkin lah jepitan kuku nggak ada di rumah. Kita rapatkan aja kawat sisa tadi yang masih muncul keluar. Ingat, kalau sudah begini jangan dikasih liquid dulu ya. Saya tekankan lagi, jangan diisi liquid. Kita tes dulu apakah berat. Ketika kita menghisap apakah berat atau ringan, kita tentukan di situ dulu ya. Saya coba. Nah, ini ringan karena saya buat lubangnya besar. Lubangnya besar, jadi hisapan itu enak. Kalau kita pakai metode yang hisap panjang itu, aduh enak banget nih. Dengar ya, sudah tuh aman sudah, udaranya aman, tidak ada sembat-sembatan yang buat kita berat untuk menghisap. Kita bersihkan dulu. Kemudian yang kedua, kita cek apakah sama. Kalau di sini ditunjukkan 0,8, harusnya di layar monitornya harus 0,8 juga ya. Coba kita coba tuh 0,8, kemudian kita balik lagi. Apakah ada shot? Tetap 0,8 ya, berarti pas, setelahnya pas, udaranya sudah pas. Oke, sekarang tinggal mengisi liquid. Teman-teman, di sini saya pakai liquid freebase ya. Saya nggak pakai liquid salnik untuk pot karena saya nggak kuat nick yang tinggi-tinggi. Saya suka yang rendah-rendah. Terlalu apa ya, salnik terlalu sakit. Saya coba. Saya pinjam punya teman saya, minta lah, bukan pinjam. Aduh, berat banget rasanya. Selain rasanya yang sakit banget di tenggorokan, harganya pun berat juga. Kita tunggu beberapa menit ya. Beberapa menit aja kita tunggu, nggak usah lama-lama. Oh iya, saya lupa. Saya kapas ini saya modifikasi ya, saya kasih bolong-bolongan. Nih, bolong-bolongan ya. Ada kapas yang dijual langsung berserat kayak begini. Karena yang dijual, kapas yang dijual besar itu nggak langsung sama kawat-kawatnya, jadi saya enggan untuk beli ya, karena saya harus beli kawat lagi, dapat kapas juga di situ, buang-buang kapas saya. Ini pakai yang ini, kita bolong-bolongi. Cara mudah dan sederhana. Oke, ini sudah ya. Kita lihat kembali. Oke, jangan langsung dihisap ya kalau masang, kita tiup-tiup aja. Aromanya keluar. Kayaknya ini pas banget nih masangan ini. Oke, kita coba ya. Kalau pertama kali masang kapas pertama, kapas baru, kawat baru, jangan terlalu langsung dihisap ya, pelan-pelan aja. Biar panas merata. Jadi kalau dia panas, kayaknya nggak tahu kenapa ya, agak enak aja gitu. Coba kita coba ya. Bismillah. Dia shot karena liquidnya meluber, belum dilap. Oke, karena saya tiup-tiup tadi ya, kayaknya keluar dia.
Oke, kita coba lagi yang kedua. Bismillah. Pas, mantap. Nyedotnya juga nggak berat, rasanya dapet. Coba lagi ya, bismillah. Mantap. Di sini saya pakai NIK 7 ya, Freebase. Kalau untuk pot, saya sarankan pakai yang NIK di 6 ke atas ya, 7, 9, 12 tuh bisa. Kalaupun pakai Salnik lebih bagus menurut saya, karena nggak akan cepat gosong. Kalau kita pakai Freebase, ini kadang-kadang sampai 5 hari itu bisa ganti kapas saya. Kapasnya aja, kawatnya enggak, karena kawat masih bisa dipakai. Kayak begini tadi. Ini kawatnya masih bisa dipakai, tinggal dibersihkan, diratakan, kita pakai lagi. Jadi nggak usah dibuang. Tuh. Asapnya juga banyak ya. Oke, segitu aja dari saya ya. Semoga bermanfaat review saya hari ini. Ini review untuk Oxpa Slim yang cartridge V1 ya, bukan V2. Nanti kita review yang V2 nya, gimana cara ganti, apakah sama atau beda. Oke, segitu aja, sekian aja, terima kasih, wassalam.